Niatnya untuk sholat tiba-tiba goyah. Sholat? Enggak. Sholat? Enggak. Kegoyahannya semakin menjadi-jadi. Ternyata mata hati Herman tertuju pada sebuah kotak amal yang berisi uang. Yeay, kalau ngelihat duit aja matanya. Aduh, gue telat lagi deh. Kenapa ya setiap pengajian gue terlambat? Kalau nggak kepanasan, aduh, terlambat. Waduh, sendal hilang kemarin. Iya. Waduh, Ustadz ngomel-ngomel deh. Iya, maaf deh. Iya. Kenapa kejadian kayak kemarin lagi nih? Kudu tempat yang aman. Iya. Ini aman. Udah ngumpul tuh. Kan diomelin sama Pak Ustadz. Iya. Waduh, iya, jangan lupa nih amal, penting nih ya kan? Iya. Tunggu. Gua kan tinggal lembar-lembarnya ya. Iya. Ini mestinya ada kasirnya nih, ya kan buat kembalian, ya kan kalau gua masukin semua gua kagak punya duit lagi. Udah jadi dah, tau aja. Waduh, si Doyok udah pada ngumpul. Sombong juga. Aduh, ada Pak Ustadz juga. Waduh, pemirsa juga udah pada ngumpul. Kagak sabar ya nonton Kribo ya. Iya, soalnya nih pemirsa episode kali ini nih Kribo bakal ngebahas tentang kejahatan di rumah ibadah. Iya, ternyata di masjid kayak gini tuh banyak tuh kejahatan seperti misalnya nyolong sepatu tuh udah sering banget tuh. Ada lagi nyuri kotak amal. Waduh, ini kalau keliwatan kalau begini nih. Iya, ada lagi yang lainnya. Makanya tonton terus Kribo ya. Kita mau pengajian dulu nih. Iya. Melin Pak Ustadz nih. Ampun. Antara dosa dan kebaikan. Maling! Wih, rame amat ya. Gini nih kalau ada maling ketahuan mencuri, dikejar terus sampai ke lubang semut. Apa ya yang dicuri? Ternyata kotak amal masjid. Demi mengejar dan menghajar maling, sholat pun ditinggalin bentar oleh para jemaah ini. Masjid buat Herman tempat yang satu ini kini bisa jadi sumber penghasilan. Mau dagang, mau cari sumbangan, atau hutang. Apa sih yang menjadi sumber penghasilannya? Kita lihatnya. Bak musafir yang menempuh perjalanan jauh, Herman pun mampir di sebuah masjid. Salat dulu Herman tak lupa menjalani ritual wudhu karena hukumnya kudu alias wajib. Niatnya untuk sholat tiba-tiba goyah. Sholat? Enggak. Sholat? Enggak. Kegoyahannya semakin menjadi-jadi. Ternyata mata hati Herman tertuju pada sebuah kotak amal yang berisi uang. Yeay, kalau ngelihat duit aja matanya udah pada hijau. Sebenarnya sih bukan sekali dua kali yang mencuri kotak amal, udah berkali-kali. Bahkan julukannya adalah Primus Curam alias pria musola pencuri kotak amal. Cuma modal obeng doang, kotak amal pun bisa dibobolnya. Woi penonton! Ketahuan nggak ya? Ya iyalah, kemarin boleh berhasil, sekarang no way. Aksi jahatnya diketahui jemaah lain. Woi penonton lagi! Mau tahu kelanjutannya? Mau. 1, 2, 3. Begini nih akibatnya kalau nyuri uang dari kotak amal, dijamin babak belur. Sebenarnya sih nyuri uang di mana aja tetap dosa ya kan? Ya kan? Gimana? Mau ditiru? Aduh, udah pada terlambat. Iya. Waduh,
terlambat nih. Assalamualaikum. Mana ini? Lu ngapain sini? Salaman dulu. Iya Pak Haji. Pak Haji nggak kelihatan. Bola. Duduk. Iya Udah Pak Haji, lanjut aja ya Pak Haji. Jadi kotak amal jadi salah ya Pak Haji ya? Haram itu, haram. Boleh ya. Taruh. Waduh, pemirsa gimana tadi udah lihat tayangannya? Wah, lagian sok berani-beranian kotak amal dibuat juga yang jadi ya babak belur diajar warga ya kan? Makanya jangan sekali-kali itu kan duit buat orang susah juga buat dibagi-bagiin ya kan? Iya. Ntar lagi nih, kita balik lagi jangan kemana-mana ya. Iya, Pak Haji abis ini ngapain Pak Haji nih? Udah lanjut lagi. Ngaji lagi. Nih, ini ada hadiah dari maling baik hati. Waduh bang, iya. Ntar malam ikut pada ngaji. Tenang aja, Iya. Tenang aja. Iya. Nyanyi. Mana kita nih? Bang balik aja balik. Bang, sendal aneh nih bang. Ini sendal gua. Sendal aneh. Ini sendal gua. Ini gue. Lah, waduh pemirsa, waduh pas bener nih kejadiannya kayak dari ini nih cerita kriminal heboh kiriman nih dari Pak Suryana dari Kampung Dukuh. Ceritanya ada tuh dia kan mau balik ke kantor gitu jadi sales ya kan, di sholat dulu nih ya kan, keluar sepatunya hilang. Mau tau ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita tonton. Ini dia tayangannya. Iya. Sendal gua kagak ada. Masuk gua nyeker. Mana sendal gua ya? Buset deh. Duh, sendal jepit libat juga tuh. Iya. Hari gini nih, zaman boleh susah. Tapi yang namanya ibadah, kudu dijalanin terus. Ya enggak? Kayak Suryana nih. Nah, meski harus bersusah payah cari uang, tapi sholatnya bung, nggak pernah ketinggalan. Cie. Katanya sih, biar masuk surga. Waktu itu sekitar jam 3.30 atau jam setengah 4 saya mau kembali ke kantor. Tapi sebelum saya kembali ke kantor, saya singgah sebentar ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Loh. Kok lupa wudhu? Gimana sih, Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jatuh. Yang namanya masjid sudah pasti banyak jamaahnya, ya kan? Nah, biar dapat pahala yang besar, Suryana sholat berjamaah. Lagi kusuk-kusuknya sholat, tuh, lihat tuh, ada penampakan di belakang. Walah, ternyata bukan setan, tapi iblis dalam wujud manusia sedang datang mau mencuri sepatu dalam kesempitan. Widih, sepatunya oke juga nih. Ambil yang ini aja. Sepatu Suryana pun dicuri. Tapi nih ya, maling yang ini nih masih punya hati nurani coy. Hatinya masih rintu, alias dia kasihan sama Suryana kalau nggak bisa pulang lantaran nggak punya alas kaki. Lalu itukanlah sepatu yang keren dengan sepasang sendal jepit butut. Beda warna Sendalnya gue pula pulangin ya. lagi. Terima kasih. Udah gue ambil sepatunya. Usai sholat, para jemaah bersalaman. Cih, seneng ya melihat kerukunan seperti ini. Nanti aja. Tungguin. Tapi setelah itu rebutan. Tiba-tiba saya terkejut sekali gitu. Pada saat saya keluar dari masjid, tiba-tiba sepatu saya hilang. Kemudian saya bingung, waduh harus bagaimana nih? Masa saya pulang ke kantor harus pakai sendal gitu kan? Apa daya? Satu-satunya yang tersisa hanyalah sandal butut yang berbeda warna. Selamat memakai sandal baru ya, gratis. Aduh, sendal gue hilang ya. Tega bener tuh orang, udah sendal jepit, masih ada aja yang ngembat. Aduh,
sendal gue hilang, kagak bisa pulang. Ya di sini, masa di rumah. Nungguin di dalam. Aduh, ya sholat dulu yang bener ya. Aduh, pemirsa, gimana udah lihat tadi tayangannya? Makanya hari gini ya kan kalau mau sholat ya kan, waduh hati-hati sama ini sepatunya, sama sendalnya juga ya kan. Kalau yang pada bagus-bagus tuh mendingan dititipin aja ke tempat penitipan ya kan, daripada hilang berabe kagak bisa pulang kayak gua nih. Iya iya, kita ntar ketemu lagi di Kribo ya, kriminal heboh. Iya iya. Lagi sholat, kita pakai aja sendalnya. Iya iya, kita tuker yang baru, slow lah. Iya pasti ini dapat berkah. Iya iya iya. Alif, Alif, Pak Haji ribut nih Pak Haji. Enggak baca-baca beginian. Wah, lu. Kok bisa sih kan dulunya preman ini? Iya, belajar. Tetep aja kalau namanya udah tobat mau dosanya udah banyak banget. Sama Kalau nih, bisa ente diampunin. aja kemarin udah Preman kayak tobat. gini. Bisa diampunin deh. Boleh banget preman juga udah tobat. Kalau ente udah tobat mah ini Diampunin kan Pak Haji? diampunin aja. Tenang aja gitu tahu. Diampunin ya. Mesti mah tobat. Ada cerita lagi nih Pak Haji. Apaan lagi? Preman. Iya ceritanya nih ada nih preman ya kan bikin onar di masjid nih. Iya laga-lagaan. Wah gitu. Nah terus nih anak-anak kayak gini nih apa namanya pada pengajian dia kan dilawan. Udah minta maaf gak dimaafin juga. Iya. Akhirnya premannya apa coba Pak Haji? Ini namanya warga-warga. Dengerin. Iya. Oh, pelajaran buat Iya, makanya mau tahu ceritanya kayak gimana lengkapnya? Gimana? Mana ya? Di mana? Nggak ada. Bohong, ngumpet-ngumpet aja. Tayangannya. Gimana kalau kita lanjut lagi, Pak? Maaf ditolak, warga bertindak. Ricu, cu. Begini nih jadinya, gara-gara preman bikin onar di Masjid Daeng Tata Makassar. Warga sekampung jadi pada emosi jiwa. Warga yang tadinya punya niat baik mau misahin, jadinya kepancing, ikut-ikutan gebukin. Nah, inilah nasib si pembuat onar di tempat ibadah. Ini dia, Adul Akamsi alias anak kampung sini. Udah dari kecil jadi preman. Jadi seluk-beluk dunia premanisme udah ngelotok banget di jiwa Adul. Lihat aja nih, gayanya petantang petenteng. Katanya sih di Daeng Tata Makassar sana tuh tempat Adul tinggal tuh, warga pada segan sama dia.